Pagi merayap di rumah kontrakan sempit Ardi, di mana bau masakan tetangga menusuk hidung. Seragam sekolahnya sedikit lusuh, namun sepatu ketsnya yang usang tampak bersih. Ia merasa biasa saja, meski samar kecemasan selalu membayangi saat bersiap menuju sekolah. Ardi melangkah dengan langkah pelan. Koridor sekolah terasa riuh, dipenuhi canda tawa siswa. Ardi berjalan menunduk melewati kerumunan. Ada rasa minder menyeruak melihat teman-teman dengan tas dan sepatu bermerek. Ia berusaha memfokuskan diri pada pelajaran, berharap bisa lepas dari perasaan inferior yang sering menghantuinya. Kelas matematika Pak Budi selalu diselimuti aura tegang. Guru itu dikenal perfeksionis dan galak, sering melontarkan komentar tajam yang menusuk. Siswa-siswi duduk dengan punggung tegak, napas tertahan, berharap tidak menjadi sasaran kritik pedasnya hari ini. Pak Budi mulai mengembalikan lembar PR, setiap nama dipanggil satu persatu. Suasana makin mencekam saat giliran Ardi tiba. Ia maju dengan langkah ragu, jantungnya berdegup kencang, firasat buruk mulai merayapi hatinya yang mendamba ketenangan. Ardi, jawabanmu benar, tapi lihat ini. Pak Budi menunjuk coretan Ardi. Tidak rapi, seperti masa depanmu. Anak seperti kamu lebih baik fokus di hal lain daripada matematika yang butuh ketelitian dan estetika. Sepatumu saja sudah mencerminkan betapa berantakannya dirimu. Henning merayapi kelas. Tatapan teman-teman menusuk, sebagian menahan tawa samar. Ardi merasakan pipinya memanas, terbakar malu yang tak tertahankan. Kata-kata Pak Budi menghantamnya seperti palu godam, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ardi kembali ke bangkunya, tatapannya kosong, tak sanggup menatap siapapun. Rasa hancur, marah, dan tertindas bercampur aduk di dadanya. Seolah dunia runtuh menimpanya, ia merasa terinjak-injak di hadapan puluhan pasang mata yang memandangnya. Pulang sekolah, Ardi berjalan gontai, bayangan hinaan Pak Budi terus berputar di kepalanya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban tak kasat mata. Langit sore yang cerah pun tampak kelabu di matanya, yang memancarkan kekecewaan mendalam. Sesampainya di rumah kontrakan kecilnya, Ardi menatap sepatu usangnya. Sepatu yang setia menemani langkahnya, kini terasa membebani. Rasa tertindas mendominasi, namun di baliknya, secercah api amarah dan tekad mulai menyala, membakar jiwa Ardi pelan-pelan. Malam tiba, Ardi duduk di kamarnya yang sempit. Ia menatap buku matematika dengan mata berkaca-kaca. Air mata hampir jatuh, namun tatapan matanya mengeras. Ia tidak akan membiarkan hinaan itu menjadi akhir, justru akan menjadi awal dari sebuah perjalanan. Beberapa hari kemudian, Ardi terlihat lebih pendiam dari biasanya, namun ada aura berbeda yang terpancar. Diam-diam, ia mulai mengunjungi pasar loak, mencari buku-buku bekas tentang Olimpiade Matematika. Uang jajannya ia sisihkan demi tekadnya. Lampu kamar Ardi selalu menyala hingga larut malam. Meja belajarnya dipenuhi coretan rumus dan tumpukan buku. Ia tenggelam dalam dunia angka, belajar dengan tekun, seolah ingin menyerap setiap ilmu yang ada. Kelelahan tak dihiraukannya, tekadnya lebih kuat. Di perpustakaan sekolah Bu Retno, pustakawan yang ramah, mulai memperhatikan Ardi yang sering mencari referensi matematika tingkat lanjut. Anak ini, yang dulu tak pernah menonjol, kini menunjukkan semangat belajar yang luar biasa, menarik perhatiannya. Suatu sore, Ardi tak sengaja mendengar Pak Budi meremehkan siswa kurang mampu yang berani ikut Olimpiade, menyebut mereka buang-buang waktu. Sebuah kepalan tangan tersembunyi, api di dada Ardi berkobar. Kata-kata itu semakin menguatkan tekadnya untuk membuktikan diri.
Ardi mendaftar seleksi awal Olimpiade Matematika Sekolah secara diam-diam. Tak ada yang tahu, bahkan teman-teman terdekatnya. Ia tak ingin menarik perhatian, biarlah hasilnya nanti yang berbicara, tanpa sorotan apalagi keraguan dari siapapun. Pengumuman hasil seleksi ditempel di mading. Kerumunan siswa terpana saat nama Ardi muncul di daftar teratas. Sebuah kejutan besar bagi semua. Bahkan Pak Budi tampak terkejut samar, alisnya terangkat tak percaya melihat Ardi di posisi itu. Rina, teman sekelas yang selalu mengamati Ardi, mendekat dan memberi selamat tulus. "Aku tahu kamu pasti bisa, Ardi," bisiknya, sorot matanya penuh keyakinan. Secercah kepercayaan itu menjadi oase bagi Ardi, membuatnya merasa tidak sendirian. Ardi mulai berlatih lebih intensif, kadang di bawah bimbingan guru lain yang tak segan membantunya atau mandiri. Setiap soal adalah tantangan, setiap jawaban adalah kemenangan kecil. Rasa percaya dirinya tumbuh, perlahan tapi pasti, mengikis keraguan lama. Melihat keseriusan Ardi, Bu Retno menawarkan buku-buku referensi Olimpiade yang lebih lengkap. Ada secercah dukungan dari berbagai sisi yang tak terduga. Ardi merasa ada yang percaya padanya. Itu adalah kekuatan besar yang mendorongnya maju terus. Malam kembali menyelimuti rumah kontrakan Ardi. Ia menatap rumus-rumus dengan tekad membara. Bayangan hinaan Pak Budi dulu kini bukan lagi penghancur, melainkan bahan bakar semangatnya. Ia akan membuktikan bahwa harga diri tak ditentukan penampilan. Hari Olimpiade Matematika tingkat kota tiba. Suasana aula tegang dan penuh antisipasi. Ardi datang dengan seragam rapi, sepatu usangnya bersih, namun kini tampak sebagai bagian dari karakter uniknya. Ia melangkah tenang, siap menghadapi tantangan. Peserta dari berbagai sekolah memenuhi ruangan. Pak Budi hadir sebagai pendamping guru dari sekolah Ardi, sesekali melirik Ardi dengan ekspresi cemas, namun tetap mempertahankan kesan angkuh yang melekat pada dirinya. Aula penuh atmosfer persaingan ketat. Saat mengerjakan soal, Ardi begitu fokus. Tangannya bergerak cepat mengisi lembar jawaban. Coretan-coretannya rapi dan presisi. Setiap ilmu yang ia pelajari mengalir lancar. Ia merasa tenang, seolah semua kegelisahan telah menguap begitu saja. Sesi pertama selesai. Ardi melihat ekspresi panik beberapa peserta lain, sementara ia sendiri merasakan kelegaan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah indikasi bahwa ia telah melakukan yang terbaik tanpa keraguan sedikit pun di hatinya. Pengumuman finalis dibacakan. Nama Ardi dipanggil, disusul tepuk tangan meriah. Pak Budi terkesiap, ekspresinya sulit dibaca, terkejut, bingung, atau mungkin sedikit cemas. Ia tak menyangka Ardi bisa melaju sejauh ini, melampaui ekspektasinya. Babak final. Ardi menghadapi soal-soal terakhir dengan ketenangan yang menakjubkan. Ia menganalisis setiap masalah, menyelesaikan dengan presisi, seolah semua tantangan hanyalah permainan angka yang menyenangkan baginya. Tekadnya membimbing setiap gerakan. Saat pembawa acara menyebut nama Ardi sebagai juara pertama, sorak-sorai membahana. Suara tepuk tangan menggema mengisi seluruh aula. Sebuah pengakuan atas kerja keras dan tekadnya, yang kini terbayar dengan cara yang paling manis. Ardi naik ke panggung, menerima piala kebanggaan. Matanya bertemu tatapan Pak Budi yang kini berdiri kaku di antara para guru. Wajahnya memucat, terkejut, dan mungkin sedikit malu. Senyum tipis namun penuh makna terukir di bibir Ardi. Ardi memegang piala, senyumnya tulus dan penuh kemenangan. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum kebanggaan atas kerja kerasnya yang terbayar lunas. Rasa lega membanjiri dirinya, beban di dada yang dulu menghimpit kini terangkat sempurna.
Ardi pulang dengan piala di tangan. Ia melewati rumah kontrakan, menatap sepatu usangnya. Bukan lagi rasa malu, melainkan rasa bangga dan bahagia. Ia telah membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status atau penampilan, melainkan oleh tekad dan usaha tulus. Pembalasan paling elegan adalah pembuktian diri.